Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang metode Divide and Conquer dan juga algoritma Quicksort. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk pada pembahasannya. Ya baik, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari metode Divide and Conquer. Divide and Conquer sendiri adalah salah satu strategi dasar dalam algoritma. Seperti namanya, dalam menyelesaikan sebuah masalah akan dilakukan divide atau membagi masalah tersebut menjadi sub-sub masalah kecil. Kemudian akan dilakukan conquer atau penyelesaian dari masing-masing sub masalah tersebut. Nah, jika sudah selesai dilakukan penyelesaian pada masing-masing sub masalah tersebut, kemudian akan dilakukan combine atau menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi dari masalah utama. Metode ini sangat efisien dan sistematis untuk menyelesaikan masalah besar yang kompleks. Pada gambar berikut ini adalah skema umum dari algoritma Divide and Conquer. Kemudian pada baris pertama yaitu prosedur Divide and Conquer input and integer. Baris ini mendefinisikan sebuah prosedur atau fungsi bernama Divide and Conquer. Prosedur ini menerima satu parameter input bernama n yang bertipe integer. N biasanya mempresentasikan ukuran atau kompleksitas masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian, menyelesaikan masalah dengan algoritma Divide and Conquer. Masukan yaitu masalah dengan ukuran n, keluaran yaitu solusi dari masalah semula. Nah, jadi ini adalah blok komentar yang menjelaskan tujuan dari prosedur. Kemudian, deklarasi R dan K yaitu integer. Jadi, bagian ini mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam algoritma. Dideklarasikan dua variabel R dan K, keduanya bertipe integer. Dalam konteks Divide and Conquer, R seringkali merujuk pada jumlah sub masalah yang dibagi dan K bisa merujuk pada faktor pembagian ukuran masalah. Kemudian, algoritma if n kurang dari sama dengan n0 then. Ini adalah kondisi dasar basis kasus dari rekursi. Baris ini memeriksa apakah ukuran masalah n sudah cukup kecil, yaitu kurang dari atau sama dengan suatu nilai ambang n0. N0 adalah ukuran masalah di mana masalah tersebut dianggap trivial atau dapat diselesaikan secara langsung tanpa perlu dibagi-bagi. Kemudian, jika ukuran masalah sudah cukup kecil, basis kasus solve untuk masalah ukuran kecil ini secara langsung. Jadi ini adalah langkah penyelesaian langsung untuk basis kasus. Jadi jika kondisi n kurang dari sama dengan n0 terpenuhi, berarti masalah sudah mencapai ukuran dasar yang dapat diselesaikan secara langsung atau non-rekursif. Solve di sini adalah placeholder untuk fungsi atau algoritma spesifik yang menyelesaikan masalah kecil tersebut. Nah, kemudian else ini menandai awal dari divide dan conquer jika masalah belum cukup kecil. Jika n lebih besar dari n0 berarti masalah masih terlalu besar untuk diselesaikan secara langsung sehingga perlu dibagi. Nah, kemudian bagi masalah menjadi R sub masalah masing-masing berukuran n per k. Ini adalah langkah divide. Masalah asli dengan ukuran n dibagi menjadi R buah sub masalah. Setiap sub masalah diasumsikan memiliki ukuran yang lebih kecil, biasanya n per k, di mana k adalah faktor pembagian. Kemudian, for masing-masing sub masalah, do divide and conquer n per k and for. Ini adalah langkah conquer atau rekursi. Untuk setiap sub masalah yang telah dibagi, prosedur divide and conquer dipanggil secara rekursif dengan ukuran n per k. Ini berarti setiap sub masalah akan diselesaikan menggunakan pendekatan divide and conquer yang sama hingga mencapai basis kasus. Kemudian, gabungkan solusi dari sub masalah menjadi solusi akhir. Combine solusi dari R sub masalah menjadi solusi masalah semula. Ini adalah langkah combine atau gabungkan. Setelah semua R sub masalah diselesaikan secara rekursif, solusi dari masing-masing sub masalah tersebut digabungkan atau dikombine.
Combine di sini adalah placeholder untuk proses penggabungan yang spesifik untuk masalah tertentu. Untuk masalah tersebut, yang akan menghasilkan solusi akhir untuk masalah asli dengan ukuran n. Dan yang terakhir yaitu n-if, yaitu menutup blok if-else. Ini menandai akhir dari struktur kondisional yang memeriksa apakah masalah sudah mencapai basis kasus atau perlu dibagi dan diselesaikan secara rekursif. Secara keseluruhan, subkode ini adalah kerangka umum untuk algoritma divide and conquer yang bekerja dengan cara divide atau membagi, conquer, kuasai atau menyelesaikan, dan kemudian combine yaitu menggabungkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari algoritma quicksort. Algoritma quicksort ini merupakan algoritma sorting atau pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi dan menaklukkan. Data dibagi menjadi bagian kecil lalu diurutkan secara terpisah hingga semua data menjadi terurut. Kemudian, langkah-langkah kerja quicksort sendiri, yang pertama memilih pivot. Pivot ini adalah nilai acuan untuk membagi data. Untuk pivot sendiri, kita bisa memilih dari elemen pertama, elemen akhir, ataupun elemen tengah. Tujuannya sebagai batas pembanding dalam membagi data ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kemudian langkah kedua yaitu melakukan partisi. Partisi adalah proses membagi data menjadi dua bagian berdasarkan pivot. Yang pertama ada left partition atau partisi kiri yang berisi semua elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Sedangkan untuk right partition atau partisi kanan akan berisi semua elemen yang lebih besar dari pivot. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu rekursif. Quicksort akan memanggil dirinya sendiri atau yang biasa kita sebut rekursif untuk mengurutkan partisi kiri dan partisi kanan. Pada setiap pemanggilan tersebut, pilih pivot baru untuk partisi tersebut. Kemudian bagi lagi menjadi partisi kiri dan kanan. Ulangi terus sampai partisinya hanya berisi satu ataupun kosong, yang berarti ini menandakan bahwa semua elemen atau data sudah terurut. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu combine atau penggabungan. Jadi setelah partisi kiri dan kanan telah diurutkan, maka langkah selanjutnya yaitu menggabungkan hasilnya dengan pivot yang ada di tengah. Nah, kemudian untuk memperlihatkan lebih jelas bagaimana quicksort bekerja, kita langsung lanjut ke contoh kasus. Nah, kemudian kita masuk pada studi kasus di mana seorang dosen ingin mengurutkan nilai UAS mahasiswa pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma untuk memudahkan proses pemberian nilai akhir. Kemudian data nilai UAS mahasiswa sebagai berikut. Nah, di sini ada data dari nilai UAS mahasiswa yang dimana terdapat 50 data. Kemudian untuk mengerjakan studi kasus ini menggunakan quicksort, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada cara kerja quicksort, pertama kita akan menentukan pivot atau nilai acuan untuk membagi data. Pemilihan pivot sendiri dapat kita ambil dari elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah. Pada contoh kasus ini kita menggunakan elemen terakhir sebagai pivot, yaitu di sini elemen terakhir adalah 50. Jadi 50 ini kita akan pindahkan ke tengah. Kemudian kita beri tanda seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan partisi. Partisi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu partisi kanan yang dimana akan berisi elemen yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan pivot. Dan partisi kanan adalah elemen yang memiliki nilai lebih besar dari pivot. Nah, jadi kita di sini akan membandingkan data satu persatu hingga datanya habis. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari data pertama di sebelah kiri. Di sini data pertama yaitu 78, kita bandingkan apakah dia memiliki nilai yang kurang dari sama dengan pivot yaitu 50 atau lebih dari pivot. Nah, di sini karena 78 lebih dari 50, maka kita akan pindahkan dia ke partisi kanan.
Jadi dia akan berada di sisi kanan pivot 78. Kemudian kita lanjut lagi pada data kedua. Data kedua ada 65. Kemudian kita bandingkan lagi apakah dia kurang dari sama dengan 50 atau lebih dari 50. Nah, karena 65 lebih dari 50, maka dia akan pindah ke partisi sebelah kanan. Nah, kemudian semua data ini kita bandingkan satu per satu. Nah, kemudian setelah kita melakukan perbandingan pada seluruh data yang ada, dapat kita lihat pada partisi pertama bahwa tidak ada partisi kiri, yaitu tidak ada elemen yang memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan pivot, yaitu 50. Dari sini dapat kita lihat bahwa 50 merupakan elemen terkecil atau data terkecil dalam pengurutan nilai mahasiswa. Namun, di sini kita baru menemukan satu data yang telah terurut, yaitu 50. Namun data lainnya dapat kita lihat bahwa data ini belum terurut sama sekali. Jadi, dengan demikian kita perlu melakukan partisi lagi dengan mencari pivot baru yang ada pada data yang tersisa. Namun, untuk mengurutkan 50 data menggunakan Quicksort secara manual akan memiliki tahapan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pada penjelasan ini saya hanya memberikan contoh satu data yang telah terurut di bagian awal, yaitu 50 ini. Selanjutnya, untuk menyelesaikan studi kasus Quicksort ini secara lengkap, kita akan melanjutkannya menggunakan kode Python yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian studi kasus algoritma Quicksort yang sebelumnya sudah dicoba teman saya secara manual. Namun, karena proses penyelesaiannya cukup panjang, jika dilakukan manual, maka kita akan menggunakan Python agar hasilnya lebih cepat dan efisien. Untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita akan menggunakan kode algoritma yaitu Quicksort. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur dari kode Quicksort yang akan digunakan. Kita buka Python. Sebelumnya, di sini saya telah membuat kode algoritma dari Quicksort. Sini terdapat studi kasus, yaitu seorang dosen ingin mengurutkan nilai UAS mahasiswa pada mata kuliah desain dan analisis algoritma untuk memudahkan proses pemberian nilai akhir. Di sini terdapat data nilai UAS mahasiswa sebagai berikut. Di sini kita mempunyai data sebanyak 50 data yang nanti kita akan urutkan dari terkecil hingga terbesar. Di sini def atau Quicksort atau fungsi Quicksort adalah untuk memudahkan daftar list atau datanya di sini. Dan di sini terdapat if length data kurang sama dengan 1 atau panjang datanya kurang dari sama dengan 1. Di sini jika jumlah elemen di dalam data hanya 1 atau kosong atau kurang lebih dari 1, langsung kembali tanpa proses karena satu angka saja sudah pasti terurut. Terus di sini juga terdapat pivot. Pivot itu sebuah elemen pembanding. Di sini pivot diambil dari elemen pertama dalam list yang berisi itu data 0. Ini adalah elemen pembanding untuk membagi list. Di sini terdapat beberapa list seperti list lebih kecil dan list lebih besar. Di sini terdapat for angka in data 1. If angka lebih
kecil daripada pivot. Di sini semua angka yang lebih kecil atau sama dengan pivot akan masuk di if ini, akan masuk ke event angka. Terus di sini else lebih besar. Di sini semua angka yang lebih besar dari pivot akan masuk ke sini dalam angkanya. Ini juga disebut seperti proses partitioning ya kalau nggak salah Pak. Ya di sini terus kita di sini return quersor lebih besar, tambah pivot tambah quersor lebih besar tadi, maaf salah Pak. Di sini fungsinya yaitu untuk memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan bagian lebih kecil dan lebih besar. Hasilnya nanti itu mungkin kayak digabungkan, bagian kiri terurut dan pivotnya di tengah dan bagian kanan juga terurut. Di sini juga terdapat seperti datanya yaitu nilai UAS. Saya cantumkan di sini variabelnya nilai UAS. Di sini juga terdapat sama dengan soalnya di atas terdapat 50 angka, 50 data. Terus di sini juga kita akan panggil hasil nilainya atau quersor-nya menggunakan fungsi quersor. Hasil ini nanti ditampilkan dalam bentuk list nilai yang sudah terurut dari lebih kecil hingga lebih besar. Di sini akan menampilkan print nilai UAS mahasiswa yang sudah diurutkan. Terus akan menampilkan nanti setelah nilai UAS akan ditulis menampilkan hasil nilai. Hasil nilainya itu dari panggilan dari sini hasil nilai quersor, yang dimana hasil nilai quersornya itu dari data 50 ini. Baiklah, setelah itu kita akan jalankan. Pertama-tama kita blok studi kasusnya ini supaya tidak error. Oke, terus kita jalankan. Ya, mungkin seperti ini. Berikut ini adalah hasil pengurutan nilai UAS mahasiswa menggunakan algoritma quersor di Python. Dengan menggunakan Python, kita bisa mengimplementasikan algoritma atau mengurutkan algoritma dengan cepat dan efisien. Ini sudah terurut di sini. Dan kesimpulannya yaitu quersor merupakan salah satu contoh penerapan metode divide and conquer yang sangat efektif untuk mengurutkan data dalam jumlah besar dengan cara pembagian masalah menjadi bagian kecil dan menyelesaikan secara rekursif. Algoritma ini memiliki waktu eksekusi yang cepat dan praktis. Oleh karena itu, quersor sering digunakan dalam berbagai aplikasi pengurutan data karena efisien dan konsep yang sederhana namun powerful. Ya, itu tadi pembahasan mengenai metode divide and conquer dan juga algoritma quersor. Terima kasih karena telah menonton video ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan kami harap semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.